Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Setyana Tayo Gauntoro dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 25 dengan 3 digit NIM terakhir 083. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai laser cutting. Sini langsung saja saya udah ada di Corel Draw. Nah, terus saya langsung bikin dokumen barunya aja. Nah, di sini saya buat aja semisal namanya tuh laser cutting saya. Terus langsung aja di OK sini. Nah, terus habis itu kita tinggal tempel aja fotonya di sini. Klik kanan terus langsung paste. Di sini saya sudah ada gambar gambar kepala robot gitu ya. Nah, di sini langsung ini saya kecilin aja ukurannya. Terus habis itu ini kita klik kanan aja di gambarnya itu. Terus kita ke outline trace. Habis itu ke logo tuh. Nah, di sini tuh kita buat ngambil garis outline-nya ya. Jadi yang sebelumnya tuh kan masih garis ada backgroundnya, ntar kita ambil gambar garis yang robotnya aja. Di sini saya setting-setting dulu. Oke, di sini udah saya setting. Ini langsung aja saya okein. Terus ini kita bisa tarik tuh, jadi ada dua ya. Nah, yang sebelumnya itu bisa kita hapus aja ya, karena yang dipakai tuh yang gambar yang baru. Karena yang baru tuh nggak ada background. Sementara yang lama tuh masih ada backgroundnya. Jadi biar nggak mengacaukan laser cuttingnya nanti. Oke, di sini langsung dibuat apa sih namanya backgroundnya aja ya. Apa sih bukan background namanya lingkaran buat laser cuttingnya nanti. Jadi ntar pasti laser cut tuh dia bentuknya bulat. Ini agak ke atas sedikit. Nah udah kayak gini terus saya buat yang apa sih itu bulat-bulat yang di atas tuh yang buat lubang gantungannya nanti agak ke atas sedikit sih ini. Oke, ini sudah seperti ini ya. Nah, terus saya setelah udah kayak gini ya. Aduh, langsung saja kita ke video laser cuttingnya. Mulai dari awal sampai selesai laser cuttingnya nanti. Aku jelasin dulu kerja mesinnya. Ini mesinnya, eh, dia tuh gerak, berdasarkan motongnya dia pakai laser sesuai nama yang pasti tadi. Nah, itu dari mana? Dia tuh memanasin lewat sini. Ini ada pemanasnya, dia manjulin. Sini ada warning laser. Nah, di sini ada area lasernya. Soalnya dia di sini nembakin laser dari sini, di sini. Yes. Sini ada cerminnya, tapi di ke bawah dia. Ini satu itu, gitu. Nah makanya di sini aku mau jelasin dulu safety-nya, teman-teman. Kalau waktu pakai cutting laser, tangannya jangan sampai ke sini, jangan sampai dia sini gitu lah. Ini kan dia mode waktu lasernya mati. Nah mau nyalain ya, ini ada tombol hijau, dinyalain lasernya. Nah dia artinya udah nyala teman-teman. Kalau di sini udah muncul angkanya. Nah angkanya di sini itu arusnya atau mungkin kayak kekuatan dari si lasernya itu buat motong benda kerja kalian. Kalau ini kan kita pakai akrilik. Nah kita sesuaiin. Kalau akrilik itu dia tergantung juga dari ketebalan dari si akriliknya. Kalau misalkan dia makin tebal ya berarti makin tinggi. Biasanya itu kalau misalkan 5 mili itu di 50 sampai 65. Kalau misalkan tebalnya 5 mili. Kalau nanti juga bisa dipakai buat reflect gitu. Cuman dia pasti lebih rendah lagi. Terus sama biasanya dipakai untuk besi. Tapi kalau besi dia lebih gede lagi, nggak kayak gini di sini. Nah di sini kalau misalkan lasernya aktif, dia tuh ada indikatornya di sini. Ini yang lampunya nyala. Nah kalau aktif dia sekali lagi aku jelasin, jangan tangan kalian jangan di sini karena nanti bisa kebakar.
Jadi itu jatuhnya lokal terbakar gitu sih. Nah di sini kan mesinnya tuh dia 2 dimensi, jadi atur antara X sama Y nya. Nah kalau atur dari arah Z nya, teman-teman ngatur di sini ketinggiannya, bednya manual. Nah karena di sini kan dia bisa aja bendanya kan ngelengkung, jadi tuh teman-teman harus nyesuaiin si nozzle-nya ini antara benda kerjanya dia udah tingginya tuh yang udah deket gitu sama si benda kerjanya, jangan sampai dia kejauhan karena nanti bakal mengaruhi kekuatan si lasernya. Nah di sini juga bisa kita atur kekuatannya. Di sini untuk yang pergerakannya atau perpindahannya dari 0,1, di sini yang satuan, di sini yang puluhan. Ya gitu aja sih, simple sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ada? Kita lanjut ke ada 2 kabel USB, yang satu ini kabel sama satu yang ini. Pastikan dua-duanya ini tersambung. Nah, kalau udah, di sini kan teman-teman mau melakukan engraving. Engraving itu kan pengikisan. Sedangkan di sini ada 2 tahap, yaitu engraving sama cutting. Karena teman-teman mau melakukan engraving terlebih dahulu, untuk yang garis terluar yang perlu di cutting ini dibuat transparan terlebih dahulu, karena kita melakukan tahap engraving. Sebenarnya bisa kalau engraving tapi semua gambarnya langsung ada gitu, sebenarnya bisa, karena emang pada dasarnya nantinya pun garisnya mau dipotong, jadi nggak bakal terlihat gitulah. Tapi pada beberapa percobaan, misal teman-teman mau melakukan sendiri, dibutuhkan buat dibikin transparan karena emang nggak perlu digaris gitulah. Nah ini kalau udah dibikin transparan yang garisnya ini diblok, mau yang transparan ataupun yang enggak, semuanya diblok agar ukuran panjang kali lebarnya tuh nggak berubah. Nah kalau udah diblok, pilih engraving. Untuk kecepatannya pilih di 300. Ini untuk settingan lain nggak perlu ada yang dirubah-ubah lagi. Nah ini teman-teman cari titik yang kosong dengan cara menggerakkan ini nozzle-nya. Teman-teman bisa mengetikkan titik koordinatnya secara manual, di sini juga bisa. Ini ada X sama Y, bisa diketikkan secara manual, tapi bisa juga teman-teman geser langsung di kursornya ini. Nah misalkan di sini teman-teman mau ngecek apakah beda kerjanya itu pas di akriliknya, teman-teman bisa melakukan preview di sini. Nah preview ini apa? Jadi teman-teman tuh bakal tahu area kerja yang bakal jadi tempat pemotongan teman-teman. Nah kalau mau melakukan preview, pastikan tuh lasernya tuh jangan dinyalakan. Kenapa? Karena meskipun ini preview hanya memperlihatkan area kerja, nanti lasernya akan ikut menyala kalau di preview. Di sini juga ada starting. Kalau starting itu ibaratkan teman-teman benar-benar lagi melakukan engraving ataupun cutting. Jadi bakal benar-benar membentuk sesuai dengan desainnya teman-teman yang di sini gitu. Oke, kurang lebih itu perbedaan preview sama untuk starting. Nah, kalau udah settingan di sini dirasa udah benar, yang lain-lain ini nggak perlu diubah-ubah lagi, bisa langsung teman-teman starting. Oh iya, sih kan laser tadi udah dijelasin kan sama Mas Wanji. Nah kalau udah bisa langsung dinyalakan aja. Karena ini engraving, teman-teman bisa pakai powernya di 30 dengan kecepatan 300
teman-teman pakainya powernya 30 aja udah cukup. Oh iya, di sini pastikan juga untuk meja kerjanya itu dibikin mepet dengan nozzle-nya, karena jarak antara nozzle laser sama benda kerja itu bakal mempengaruhi hasil pemotongan ataupun pengikisan. Gitu. Sebenarnya kalau standarnya itu jarak antara benda kerja sama ujung nozzle itu sekitar 0,8 mili. Bisa langsung di starting. Jadi proses engraving sama cutting itu harusnya dilakuin berbarengan gitu. Jadi perlu step by step yang engraving sama engraving atau cutting dulu. Ini kan engraving. Nanti waktu proses itu waktu X sama Y nya itu benar-benar harus sama persis sama yang sebelumnya. Nah ini kan setelah engraving. Nah, berarti nanti X Y dari si nozzle ya itu harus benar-benar sama persis waktu engraving. Karena kalau misalkan beda nanti hasilnya miring. Terus kerja kalian geser, ada belum di cutting masih miring. Ini kalian kayak kelompok sebelumnya itu waktu cutting dia agak miring. Jadi nggak benar-benar bikin bulat. Tadinya dibikin transparan, dibikin muncul lagi, sama yang tadi muncul kita bikin transparan. Mau dibikin transparan atau dihapus aja nggak apa-apa, bebas. Kalau mau gampang langsung dihapus aja. Kalau enggak, di blok ini, di blok lagi, pilih cutting. Nah, kalau untuk cutting, kecepatan nozzle-nya itu menyesuaikan lah, teman-teman pakai power dari lasernya seberapa. Tapi kalau dari kami biasanya pakai antara 5 sampai 7. Kalau ini bisa pakai 5 aja. Nah, untuk yang lain ini nggak perlu diubah-ubah lagi settingannya. Pastikan juga untuk titik koordinat X sama Y-nya jangan sampai berubah, karena kalau sampai berubah otomatis titik yang situ juga ikut berubah. Ini kalau semisal teman-teman mau melakukan preview ataupun starting. Nah, ini kan untuk kecepatan nozzle 5 itu kan lambat ya. Teman-teman bisa ubah dulu jadi ke misal 50 gini. Nah, itu teman-teman starting biar tahu ini sebenarnya udah bener nggak sih. Nah, kalau dirasa lingkaran terluarnya udah bener, teman-teman bisa langsung nyalakan lasernya di sini. Di sini untuk kecepatannya dikembalikan lagi ke 5. Lah, udah nyala. Ya Pak. Tembus ya? Power belum di setting tadi. Tembus nih. Tapi kepotong sih. Nah, karena benda kerjanya ini ketebalannya sekitar 3 mili dan kecepatan pergerakan nozzle-nya adalah 5, teman-teman bisa pakai antara powernya 30 sampai 40-an. Biasanya kalau ada benda-benda yang kecil nah kayak lingkaran gini itu biasanya perlu yang kekuatannya tuh tinggi. Siapa yang nyeting bikin suara ini? Udah mas. Nah, udah